Baik, terima kasih banyak Pak Suding yang telah memberikan saya kesempatan. Ketua Komisi 3, pimpinan Komisi 3, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Kapolri dan para pejabat utama di Mabes Polri, para Kapolda yang saya banggakan. Pertama, saya menyampaikan profisiat kepada Pak Kapolri yang berhasil memecah rekor menjabat Kapolri untuk 5 tahun. Luar biasa, prestasi yang membanggakan. Saya menyampaikan 5 pertanyaan singkat. Yang pertama, institusi polisi sangat penting untuk menegakkan negara hukum. Oleh sebab itu, keberhasilan institusi polisi tidak ditentukan oleh jumlah kasus yang ditangani, tetapi ditentukan oleh tegaknya hukum yang adil, termasuk menegakkan hukum terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan dan modal yang kuat. Pertanyaan saya, apa perbaikan yang bersifat struktural yang dilakukan institusi kepolisian sepanjang tahun 2025 untuk memastikan tidak ada lagi kesan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sebagaimana yang menjadi janji Pak Kapolri ketika fit dan proper test di Komisi 3 5 tahun silam. Pertanyaan yang kedua, yang berkaitan dengan integritas dan keteladanan institusi. Saya mendapatkan informasi begitu banyak pelanggaran etik dan pelanggaran pidana oleh aparat. Ini bukan soal individu semata, tetapi ini adalah cermin efektivitas sistem pengawasan internal yang nampaknya belum jalan. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Kapolri memiliki mekanisme pengawasan internal yang sudah cukup independen dan transparan? Atau Pak Kapolri masih membutuhkan penguatan eksternal? Tadi sudah disampaikan berbagai sistem pengawasan internal, tetapi nampaknya belum efektif. Pertanyaan tadi, apakah masih butuh penguatan eksternal? Pertanyaan yang ketiga, soal netralitas institusi kepolisian dan demokrasi. Demokrasi tidak mungkin berjalan dengan baik apabila institusi kepolisian tidak bersifat netral. Netralitas polisi adalah syarat mutlak, bukan pilihan kebijakan. Itu bukan pilihan kebijakan, tetapi syarat mutlak. Dalam bahasa hukum dikatakan conditio sine qua non untuk tegaknya demokrasi. Apakah ada jaminan institusional yang disiapkan institusi kepolisian untuk menjaga kenetralan ini? Kemudian yang kelima, yang berkaitan dengan reformasi institusi kepolisian. Kami mencatat ada 2 inisiatif reformasi.
tim reformasi internal kepolisian, dan tim reformasi yang dibentuk Bapak Presiden Prabowo. Ada pertanyaan yang muncul, apakah ada perbedaan mandat, perbedaan kewenangan, dan perbedaan target antara tim reformasi internal kepolisian dengan tim reformasi bentukan Bapak Presiden? Sebab sampai saat ini belum ada penjelasan yang terbuka, kecuali ada kesan tentu tidak berarti benar. Apakah pembentukan tim internal itu untuk melawan pembentukan tim reformasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden? Tentu ini butuh penjelasan yang berkaitan dengan masalah ini. Kalau soal institusi kepolisian apakah di bawah Presiden atau tidak, saya rasa tidak ada diskusi lain itu. Persoalan kita saat ini bukan soal apakah di bawah Presiden atau bukan, tetapi persoalan tata kelola penggunaan kewenangan di internal kepolisian. Tegaknya hukum, tegaknya keadilan. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih banyak. Terakhir ada ini Ketua Tim Reformasi Polri tahun 98, Pak Adang Darjatun. Kami persilakan. Ini pelaku sejarah ini. Jadi kalau ngomong reformasi Polri harus dengar beliau kita. Silakan. Baik, terima kasih.